merupakan hal yang wajar jika yang hidrolisis yaitu medis. 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Salsabila Adriana Z dengan NIM. Saya berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu penyakit yang mungkin teman-teman semua mengalami atau sebagian dari teman-teman mengalami, tapi tidak tahu nama penyakit itu apa. Penyakit yang kita bahas adalah hiperhidrosis. Penyakit hiperhidrosis merupakan penyakit yang kondisi di mana seseorang berkeringat secara berlebihan yang terkadang tidak diakibatkan oleh suhu panas ataupun olahraga. Keringat merupakan hal yang wajar karena tubuh membutuhkannya untuk mendinginkan suhu tubuh yang terlalu panas. Semua orang dapat mengalami penyakit Hiperhidrosis. meski sebagian besar penderita mulai mengalaminya saat usia anak-anak atau remaja. Meski tidak membahayakan, hiperhidrosis bisa berpengaruh buruk terhadap kualitas hidup si penderita. Seorang bisa dianggap menderita hiperhidrosis jika yang pertama, keringatnya terlihat dengan jelas. Keluarnya keringat bisa dilihat saat udara tidak panas atau bukan sehabis berolahraga berat. Dapat jelas terlihat dari butiran keringat yang menetes atau baju yang menjadi basah. Yang kedua yaitu mengalami gangguan saat menjalani aktivitas rutin. Misalnya sulit membuka pintu atau memegang pena karena tangan basah oleh keringat. Yang ketiga yaitu kulit menjadi lembut berwarna putih atau terkelupas di area tertentu akibat terus-menerus basah oleh keringat. Yang keempat, sering mengalami infeksi kulit pada bagian tubuh yang mengeluarkan keringat terlalu banyak. Berdasarkan Penyebab yang saya sebutkan tadi, kita dapat mengelompokkan jenis-jenis penyakit hiperhidrosis dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hiperhidrosis primer atau terfokus. Penyakit ini disebabkan oleh suatu kondisi medis dan biasanya muncul pada satu atau beberapa area tubuh. Paling sering ketiak, di tangan, kaki, di dahi. bagi banyak penderita, keringat berlebih sudah mulai dialami sejak usia kanak-kanak atau remaja dan menjadi semakin sering terutama setelah bangun dari tidur. Yang kedua yaitu hiperhidrosis sekunder. Penyakit ini terjadi karena dilatar belakangi kondisi medis. Gejala yang bisa terlihat adalah seluruh tubuh mengeluarkan keringat secara berlebihan dan berkeringat saat sedang tidur. Diagnosis penyakit hiperhidrosis. Beberapa pemeriksaan yang biasa dilakukan oleh dokter untuk menetapkan apakah seseorang itu mengalami penyakit hiperhidrosis atau tidak. Yang pertama yaitu ada pemeriksaan fisik. Yang kedua yaitu ada tes urin atau tes darah. Yang ketiga ada tes keringat. Penanganan penyakit hiperhidrosis. Penanganan penyakit hiperhidrosis diberikan berdasarkan penyebabnya. Jika disebabkan oleh masalah medis, maka penanganan kondisi ini akan didahulukan sebelum mengatasi keringat yang berlebihan. Namun, jika tidak ada penyebab pasti, fokus penanganannya adalah dengan mengendalikan keringat yang keluar secara dengan berlebihan. Langkah-langkah penanganan yang biasa dilakukan dokter untuk mengobati penyakit ini. Yang pertama yaitu pemberian obat-obatan. Yang kedua yaitu lantoproresis atau alat penghambat keringat. Yang ketiga yaitu suntikan botulinum toksin atau botox. Yang keempat yaitu terapi microwave. Yang kelima yaitu operasi. Selain penanganan secara medis, beberapa hal yang disarankan untuk lakukan di rumah guna untuk mengendalikan keluarnya keringat yang berlebihan di badan. Yang pertama yaitu mandi setiap hari. Mandi akan mencegah pengembangan jumlah bakteri pada kulit. Setelah mandi, keringkan tubuh, terutama jari dan juga ketiak. Yang kedua yaitu pilihlah sepatu dan kaos kaki berbahan katun. Yang ketiga, sering mengganti kaos kaki. Yang keempat, pilih baju yang sesuai dengan aktivitas. Yang kelima, lakukan teknik relaksasi seperti yoga atau meditasi untuk mengendalikan stres yang dapat memicu keluarnya keringat berlebih.
hiperhidrosis juga dapat menimbulkan komplikasi seperti berupa infeksi akibat kulit sering mengeluarkan banyak keringat. Baiklah, sekian video dari saya. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.